Saya selaku pembimbing dari Pak Joko Triharmanto atau Bang Jack di S2 PPKN ini, pertama saya sangat apresiasi ya, Bang Jack ini meskipun seorang mantan narapidana terorisme, tapi beliau ini berkomitmen kuat untuk kembali ke NKRI sehingga beliau bergabung untuk mengambil studi di S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bang Jack ini sangat rajin, tekun, konsisten dalam mengurus bimbingannya ya, dalam mengurus tesisnya, sehingga meskipun agak lambat, pelan, tapi pasti akhirnya Bang Jack bisa menyelesaikan tesisnya. Terbukti pada hari ini Bang Jack bisa lulus ujian tesis di S2 PPKN ya, meskipun masih ada revisi, tapi yang bersangkutan dinyatakan lulus. Saya sangat berbangga dan senang bisa membimbing yang bersangkutan. Mudah-mudahan nanti Bang Jack bisa terus menginspirasi para mantan narapidana yang lain sehingga bisa kembali ke NKRI. Tadi saya setelah melaksanakan ujian tesis yang dihadiri oleh Bapak Kaprodi, Profesor Dr. Winarno, kemudian Pak Dr. Muhtarom sebagai sekretaris, dan pembimbing pertama Profesor Dr. Trianto, pembimbing kedua Bapak Dr. Mahmud Al-Rosyid. Alhamdulillah berjalan lancar, hampir 2 jam tadi ada ujian, dan alhamdulillah bisa kita lalui dengan lancar, dan juga hari ini alhamdulillah juga dinyatakan lulus walaupun ada beberapa revisi, dan segera revisi akan kami segera lakukan, mudah-mudahan bisa segera selesai dan bisa mengikuti proses terakhir yaitu wisuda. Itu terima kasih. Sebenarnya untuk tes ini materi yang sangat susah bagi saya karena hampir sudah puluhan tahun saya tidak mendalami atau tidak belajar, sehingga ini beberapa waktu terkendala yang harusnya bisa lancar, tapi alhamdulillah ini sesuai target juga, memenuhi 4 semester, jadi 2 tahun bisa selesai, walaupun memang perjalanan cukup melelahkan, dan hampir-hampir kita juga tadi kemarin tuh hampir putus asa lah, bolak-balik konsultasi dengan dosen pembimbing, tidak cocok, tidak selesai, tidak pas, akhirnya ya beberapa bulan kita blank, tapi alhamdulillah kemarin kita konsultasi dengan pembimbing, Kaprodi diberi support biar segera lulus, akhirnya bisa lulus begitu Mas. Oke, terima kasih. Tadi ada ujian akhir S2 ya, tesis atas nama Joko Triharmanto ya. Perihal pemahaman, intinya sebenarnya pemahaman mantan narapidana terorisme terhadap Pancasila dan program-program penguatan Pancasila yang dilakukan oleh Yayasan Gema Islami terhadap para ex-napiter tadi. Nah, sebenarnya sudah ada itu jawaban-jawaban yang ada di tesisnya Pak Joko, itu sudah ada. Hanya beberapa memang perlu diatur konsistensi sama penataannya sehingga bisa menjawab secara lugas butir-butir pertanyaannya gitu. Yang pertama tentang bagaimana program yang dilakukan gitu. Jadi tadi ada tiga program sebenarnya. Ada program pembinaan ya, kemudian ada program pengawasan, kemudian yang satu lagi tadi program apa ya? Saya agak lupa, tetapi tadi sudah ditemukan. Hanya coba nanti kita atur, itu dituliskan di abstrak, kemudian konsisten dengan bab 5, dan juga nanti konsisten dengan bab 3, hanya perlu aja. Kemudian ada penjelasan masing-masing ya. 3 program utama itu loh, itu penting. Kemudian tentang bagaimana dampak program itu terhadap ex-napiter ya. Nah, itu sudah coba ditulis juga, tadi sudah diuraikan bahwa salah satu temuannya adalah bahwa mereka itu menyadari kesalahannya. Itu. Dijawab ada mereka menyadari kesalahan yang masa-masa lalu mungkin itu dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Hanya tadi memang tidak dieksplos
secara lebih lanjut apa kesalahan yang diakui oleh mereka itu apa mungkin. Nanti tapi di tesis mungkin ada nanti Pak Joko akan mungkin bisa menerangkan secara lebih detail ya apa kesalahan-kesalahan yang dianggap itu keliru pemahamannya gitu. Kemudian dia sudah juga ada pemahaman-pemahaman untuk bisa bersosialisasi kembali ya, kemudian menata kehidupan baru ya dengan dukungan ekonomi. Tentu saja harus ada dukungan ekonomi dari pihak-pihak terkait, itu harus pentingnya. Itu kemudian tadi juga perlu kita tindak lanjuti ya, penelitian ini karena ini sangat menarik, yaitu bagaimana kalangan akademisi itu mendekati teman-teman ex-napiter itu sehingga kekuatan pemahaman mereka terhadap Pancasila itu semakin kuat dan didasari oleh pemahaman yang benar gitu loh, yang benar tetapi tanpa doktriner. Nah, tidak terkesan mendoktrinasi, tetapi pemahaman akan Pancasila itu diterima secara rasional, akademis, bisa dipertanggungjawabkan dan disadari betul. Jadi munculnya itu berdasarkan kesadaran, bukan berdasarkan doktrin. Kira-kira itu yang perlu kita tindak lanjut. Terima kasih. Oke, Prof. Mungkin tema seperti ini itu sudah pernah belum Prof di Fakultas KIP? Jarang ya. Terus terang itu jarang. Karena penelitian-penelitian seperti ini kalau peneliti luar itu susah masuk secara metode. Mereka akses untuk memasuki kawasan-kawasan penelitian itu biasanya susah. Kecuali si peneliti itu biasanya menjadi pelaku ya, atau terlibat di dalamnya, biasanya akan mudah gitu. Dan ini Pak Joko adalah sebuah fenomena tersendiri karena dia sendiri adalah pelaku kan. Dia sendiri adalah pelaku yang mengamati, yang mengalami, yang kemudian menyadari ya, yang kemudian dia terlibat menjadi aktivis di yayasan itu sendiri, kemudian mengikut sertakan bagaimana program-programnya membantu teman-temannya. Jadi secara akses dia bisa leluasa gitu. Tapi bagi peneliti luar sulit untuk masuk di kawasan seperti itu, sehingga memang penelitian ini unik dan mungkin menjadi sesuatu yang langka ya untuk bisa dimasuki. Saya kira itu. Terakhir, mungkin saran atau masukan ke Pak Joko itu ke depan apa mungkin meneliti lagi atau lanjut S3 atau bagaimana? Yang penting seperti Pak Joko ini adalah dia peneliti sekaligus pelaku, dia yang mengalami betul ya, dan dia punya potensi besar ya untuk bagaimana membantu teman-temannya tadi ya. Tetapi untuk seperti ini dia harus kuat di pemahaman ya gitu. Jadi nanti pemahaman tentang Pancasila, karena ini kan akan memasukkan nilai-nilai ideologi Pancasila, tetapi secara rasional itu, secara dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar doktriner lagi, pesan-pesan dimasukkan bukan, tetapi pemahaman ini supaya diterima secara rasional, bertanggung jawab itu yang bersangkutan butuh pemahaman dulu ya, pemahaman yang kuat ya, perlu belajar lagi secara historis ya, tafsir-tafsir sosiologis ya, tafsir-tafsir yuridis tentang Pancasila perlu belajar lagi, sehingga ketika memberikan pemahaman kepada teman-teman mereka ini juga akan kuat ya, dan akan ada pertanggungjawab akademiknya bagus gitu. Saya kira itu untuk Pak Joko. Oke, terima kasih. Ya.